Ramadan pastinya, karena ini lagi di bulan Ramadan. Kita bakal ngobrol apa aja nih guys kira-kira? Jadi dengan sahur ya, terus buka pasti ya. Sahur, iya pasti dulu. Buka, terus segmen yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semua dan pastinya kita sih. Dan dia alasan kita bakal ada games. Nanti teman-teman juga bisa ikut tebak games kita ya. Benar banget. Langsung aja kita mulai aja ya nih. Mulai dari mungkin aku tanya aja ya. Teman-teman ini dari sekitar 15 hari puasa 16 ya? 16. Gak berasa ya? Sudah setengah bulan ya. Bisa lebih ya. 16 hari lagi udah makan nastar. Kan sudah bisa sih. Bener. Apakah ada yang udah bolong-bolong ini kira-kira? Langsung ada pengakuan apa ini? Jadi aku udah bolong puasa 5 hari. Itu penyebabnya karena yang pertama aku skip sahur. Lalu waktu udah buka aku masih udah juga makan. Masih Terus jadi di sahur berikutnya aku udah itu mulai diare-diare. Akhirnya gak pas. Tapi sekarang udah sembuh kan Zaki? Alhamdulillah. Jadi jangan skip puasa lagi ya. Siap. Iya. Gak skip sahur biar bisa puasa. Bener. Nanti kita kasih tips nih buat Zaki dan juga teman-teman di rumah yang mungkin kasusnya kayak Zaki, biar nggak skip puasa dan puasanya bisa full dan tetap fit. Tuh. Siapa lagi nih yang bolong nih? Ada yang senyum-senyum nih di pojokan. Aku udah bolong lebih satu dari apa Zaki. Kenapa? Lebih banyak ya? Iya, soalnya karena praktikum. Ya karena wanita lah ya. Istimewa. Justru kalau puasa nanti dipertanyakan. Iya, dipertanyakan. Kalian di tengah gimana nih? Aduh, dari 16 hari ini kebetulan 16. ada 16 hari bolong. 16 hari ke puasa ya? Iya. Kirain udah 16 hari berpuasa non-stop. Aduh. Gak makan nih? Iya. Apa-apa mau sih. Oke, langsung aja kita mau masuk ke tips sehat saat puasa. Karena tadi ada kasus seperti Zaki yang skip sahur jadinya nggak fit ya puasanya udah jadi bolong-bolong. Langsung aja nih menurut teman-teman nih dari pengalaman teman-teman boleh nih kasih tips buat Zaki dan juga buat teman-teman di rumah. Mungkin mulai dari sahur dulu kan puasa diawali dengan sahur. Sahur. Gimana? Kalau sahur itu kita pakainya karbohidrat yang kompleks atau kita tambahin protein. Itu kalau bahasa ilmiahnya ya. Tapi kalau contohnya nih, misal kita bisa makan telur atau kalau nasi teman-teman misalnya ada yang makan nasi merah itu juga bisa. Mungkin kalau pengalaman teman-teman apa nih? Makan sahurnya makan apa? Sebenarnya nih, dulu. Biasanya kalau aku tuh nyempetin buat ngerebus telur karena apalagi kalau misalkan kayak, ini kayaknya hari ini bakalan sehari di kampus ya dari jam 7 sampai sore gitu kayak butuh energi lebih, jadi biasanya pakai ngerebus 2 telur aku. Telur unta. Telur rasa. Ya, telur ayam ya teman-teman. Tinggi protein ya. Kalau dari Kapaya gimana nih? Kalau aku sih jujur aku orangnya nggak mau ribet ya, jadi ibu aku pun nyaranin mesin juga buat nyediain protein di kos. Dan kalau misalnya emang nggak sempat makan karbohidrat atau protein itu ya cukup minum protein aja. Ini aku juga ada tips nih buat teman-teman ya. Mungkin hasil dari scroll TikTok nih. Teman-teman bisa koreksi ya. Dari yang aku dapat nih tips buat sahur adalah makan kurma. Masya Allah. Ini bener ya? Bener banget ini. Sama ada saran dari Pak Menteri. Ada minum susu full cream. Itu bisa membantu kenyangnya lebih lama. Karena mengandung protein tadi ya. Benar. Terus kalau aku juga biasanya pisang. Oh, Lagi iya. pisang karena biar satset aja sahur bangun langsung kupas kulit ada makan. Sehat juga di buah. Betul. Itu Zakia boleh bisa besok puasa hari-hari berikutnya nih bisa makan telur, rebus telur, makan kurma, minum Berarti susu. instan nggak boleh? Mie instan. Gimana ya? Mie instan tapi telurnya 2. Pakai sawi. Ya, sawi. Oke, lanjut kita tips waktu puasa.
memang kita karena beraktivitas di kampus, jadi Betul. pasti energinya kepake, otaknya kepake, dan kita pasti capek ya, pasti lelah ya. Iya. Nah pasti kita apa nih tips-tips yang bisa teman-teman lakukan biasanya kalau pas puasa biar tetap produktif, gimana nih teman-teman? Kalau dari aku apa ya, karena manfaatkan aja sih, karena Ramadan datangnya cuma setahun sekali ya, jadi kayak ya udahlah dijalanin aja gitu. Dan karena udah kewajiban jadi nggak yang mikir yang lemas atau gimana ya, lemas ya pasti ya karena energinya kesedot, terus emosi gitu loh, emosi terus kayak ya udahlah ntar juga buka gitu. Ntar emosinya habis buka ya itu dari gue gitu ya, Betul ya. Oke, lanjut. Kalau Kak Maya gimana nih Kak Maya? Kayak kalau aku pun sama sih sebenarnya, nggak ada tips apa-apa buat selama sahur, selama puasa itu. Jadi kalau misalnya pun nggak sahur, ya udah tetap jalanin puasa sampai berbuka itu. Tapi aku dengar-dengar dan baca-baca pun, aku ada ini apa kayak tips kalau puasa itu boleh kok tetap ngelakuin olahraga ringan, kayak misal jalan santai atau ya olahraga yang teman-teman sukai gitulah, itu diperbolehkan. Jadi jangan ekstrim gitu. Ya betul. Jadi Ini kayak ini. Oh iya, Dari penampakan itu kayaknya rajin berolahraga setiap sore. Benar ya, lagi. Iya sih betul. Jadi waktu sambil nunggu buka sekalian olahraga gitu. Wih, keren Kayak, banget. 30 menitan gitu, kayak jalan santai atau mungkin stretching katanya gitu. Kadang juga kalau sempet disempet-sempetin 30 menit bergym. Iya. Ingat ya teman-teman, aktivitas fisik 30 menit sehari. Betul. dan secukupnya aja ya, disesuaikan sama kondisi tubuh masing-masing. Iya. Jangan aktivitas cuma jempol doang. Ya. Ini kayaknya 3 jam betah ya. Gak cuma setengah jam ya. Iya. Nah, pastinya kalau puasa yang ditunggu-tunggu adalah berbuka. Buka. Tips berbuka nih mulai dari apa dulu? Kalau berbuka itu cocoknya es teh. Ya. Aduh, aku juga suka ya. Itu sebenarnya keinginan ya, keinginan, cita-cita. Tapi sebaiknya tuh kayaknya jangan ya langsung gula yang melonjak tinggi atau makanan yang terlalu manis gitu. Tapi kita awali dulu dengan air putih. Ya, buat menetralisir dulu juga ya. Karena kan perutnya kosong. Iya, ya. jadi tubuh kayak perlu adaptasi dulu gitu ya. Iya, Sama diisi gitu. nasi Betul. padang. Nah, itu Kacau juga topiknya lagunya. malas ini. Terus ini juga apa? Kalau di Islam itu juga kan disaraninnya bagusnya mending kurma dulu kan. Nanti setelah tarawih atau kayak agak malaman baru makan yang lebih berat. Kalau aku biasanya karena nggak nyetok ke rumah ya, karena nggak ada kulkas, jadi makannya gimana-gimana. Jadi biasanya beli buah potong di abang-abang rujak. Jadi setelah air putih makan buah dulu gitu. Jadi kebutuhan seratnya juga terpenuhi. Iya, betul. Kalau Zaki biasanya berbuka pakai apa nih? Kalau aku biasanya berbuka pakai itu risomayo. Aduh, kok jadi Sama lapar mayo. ya. Iya. Sama mayo. Ini mas Udah masih bisa. puasa ya teman-teman kita. Oke, jadi itu tips dari kita semua, dari teman-teman di sini, anak-anak proheb, buat teman-teman semua, mulai dari tips sahur tadi, tips selama puasa, dan juga tips waktu berbuka. Selanjutnya segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ini, pastinya paling ditunggu-tunggu oleh kita juga adalah takjil. Nah, mungkin boleh nih cerita nih teman-teman, spill tempat war takjil yang paling aduh, enak banget nih Kayaknya ini dari aku dulu deh. boleh. Karena ini yang keluar duluan. Aku hari pertama udah wah, hari kedua wah lagi, aduh. Salah ya kita. Iya. Dan walaupun aku nggak puasa tapi takjil ini paling aku tunggu-tunggu juga nih. Aduh, ikut banget. Ternyata ini momen nggak cuma buat yang musim-musim aja, tapi semuanya ikut merayakan. Ikut merasakan rasanya gimana sih war takjil. Betul. Kalau aku biasanya mulai di dom. Banyak banget stand-stand makanan yang enak banget. Contoh nggak? Contohnya ada risomayo juga Ada. empal kering, Ya. dimsum mental, Wah. aduh banyak Aduh, banyak nih. banget. Dan biasanya tuh rame banget guys di sana. Ya, kemacetan terpusat di sana ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting tertular. Iya, oke. Dari teman-teman yang lain ada info lain? Iya. Kalau aku sebenarnya nggak sering kesana sih,
ada salah satu jajanan yang aku suka banget itu kimbap. Jadi dia murah banget gitu loh, kayak cuma sebiji tuh ada 2.000, 2,5 sama 3.000. Jadi kayak beli 15.000 jadi beli 5 itu kayak udah kenyang, enak. OTW. Sama masih ada lagi, ada namanya tuh bakwan Malang. Itu tuh enak banget. Aku bisa beli 5.000. Abangnya tuh abangnya ramah. Jadi bintang 5 ya. Bintang 5. Kalau dari Maya biasanya gimana? Aku ada biasanya di masjid. Tapi gak apa-apa. Bukan berarti itu. Ada kos. Tapi biasanya kalau buat beli-beli snacknya itu di Perumda sih, karena kan kosku Perumda juga kan. Jadi dekat di pinggir jalan rayanya itu banyak banget yang jualan di situ. Oh Itu iya. setiap hari pun nggak puasa pun tetap banyak jualan yang di situ. Iya, Jadi benar. kayak udah aku tinggal keluar beli gitu. Apalagi kita dari Undip nih pulang langsung kayak depan. Iya. Rame-rame. Udah di mobil ini ya asapnya mereka Baunya tuh Apa nih? Setiap jalan ya udah ngecim apa gitu ya. Saya biasanya di mana? Iya, Opa Zaki ini apa nih Aku gongnya biasanya nih? ini sih di belakangnya sekolah gitu, yang jalanan turun. Oh, Jali. Iya. Agak jarang ya kita kesana ya. Kopi ya. Iya, ngopi juga. Dan karena apa ya, di situ kayaknya lebih sepi gitu, jadi Iya, nggak iya. berkerumun. Oh, ini bisa jadi tips ini. Nyari yang sepi ya. Kemarin mulai di tempat baru ya. Perbedaan nih. Iya. Gitu. Mungkin buat kalangan ekstrovert bisa nih, betah nih di Muladi. Tapi buat yang agak introvert ke Jakli aja nggak apa-apa guys. Yang Iya. lebih sepi ya. ada yang ambivert boleh ke Tirta aja. Yang lebih introvert kayak aku nih. Kemana nih? Di rumah aja. Masak gitu ya kak. Iya, Bikin benar. takjil sendiri. Dan kemarin aku juga sempat bikin cireng sendiri. Oh. Bikin cireng sendiri. Jadi ya adalah daripada keluar menghadapi kemacetan itu, aku lebih baik keluar untuk belanja sebelum sore, terus aku masak sendiri. Berarti ada ide baru nih. Kalau mau berbuka puasa adalah ke Kosayu. Ah iya, aku bisa aja ya. Oh, Jadi dia aku masih tinggal turun Cilengnya itu Aku juga pengen. Aku kan rahasiain deh dari Ineke. Tapi ingat teman-teman, walaupun kita war takjil di mana-mana banyak banget jajanannya macam-macam pilihannya, tapi ingat harus Terkontrol. terkontrol. Jadi tetap boleh war takjil boleh, tapi dibatasin, dikontrol, ditahan dikit gitu ya. Ditahan dikit dulu. Oke. Secukupnya aja. Dan tadi ingat tadi tips berbuka juga diawalinya jangan langsung makan makanan yang berat. Jadi makan kurma dulu, air putih dulu, sholat dulu ya. Yang pegang sholat dulu ya. Barulah silahkan melanjutkan berbukanya. Oke, terima kasih nih info-info takjilnya. Selanjutnya biar kita nggak bosen, biar lebih asik lagi, kita mau games. Kita mau main apa nih teman-teman? Kita Apa mau nih? main. Ada yang bisa tebak? Coba tebak dulu. Apa ya? Kita mau main. Balik ya. Mitos atau fakta. Jadi aku ada kartu nih. Kartu di sini ada pertanyaan-pertanyaan, nanti teman-teman di sini bisa nebak jawabannya kira-kira mitos atau fakta, dan teman-teman di rumah juga bisa bantu nebak-nebak nih kayak apa ya. Nanti jawabannya kita kasih tahu bareng-bareng yang benar yang mana. Oke, boleh dong minta tolong Zaki, boleh dibantu pacakin dulu. Aduh, kebalik nih. Iya. Teman-teman kalau punya rekomendasi buat takjil juga boleh ya, nanti disampaikan. Sekalian harganya ya soalnya ngekos. Itu kayaknya utama Iya, ya. utama. Ke masjid aja kak. Masjid ini ya blind box ya, ini nyapa ya, ini nyapa. Rayu. Oke. Udah pilih salah satu. Gak boleh satu. Nanti nilai berapa ya waktu buat? Acak dong, lawan minutnya acak aja. Ini udah satu. Makan makanan yang pedas saat sahur membantu tubuh lebih kuat menjalani puasa. Kita atau fakta nih. Aduh, kira-kira kita tahu apa yang makan Kita pedas jawaban waktu ya. sahur. Jawaban kita masing-masing nih ya. Iya, Oke. oke. 1, 2, 3. Mitos. Kayaknya sepakat ya di Iya. sini ya. Karena udah ada kata makanan berpedas Ya, ya. benar. Apalagi sahur habis itu kita nggak makan. Puasa. Karena
numpang aus gak sih? Iya, iya. Nanti kalau minumnya segalon ya kita nanti jadi masalah lagi. Jadi bisa ini ya, jangan ditahan dulu lah, jangan pedes-pedes dulu lah. Betul. Sebelahnya nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Gacoannya nanti dulu ya. Nanti dulu. Mungkin ada yang mau next. Siapa mau? Urutannya lain. Oke, aku ya. Kita ambil salah satu. Nanti kalau aku gak tahu jawabannya gimana nih? Berarti salah. Salah nih. Oke. Puasa membuat metabolisme tubuh berhenti bekerja. Aduh. Berhenti bekerja. Bekerja. Udah kayak cuti aja nih, ya kan? Oke, apa nih? Satu, dua, tiga. Mitos. Kenapa nih Rayu? Kenapa mitos? Kenapa ya? berhenti bekerja? Ya kalau berhenti bekerja kan berarti maaf meninggal dunia guys. Nah, iya, jadi maksudnya selama kita hidup ya berarti metabolisme kita ikut bekerja. Justru kalau puasa itu kita detox ya kan, detox tubuh, detoksifikasi. Jadi tubuh dikasih waktu untuk beristirahat, memberikan dia peluang untuk bekerja yang seharusnya. Iya, benar banget. Oke, Selanjutnya aku. Apa nih? Apa nih? Teng. Sikat gigi saat puasa diperbolehkan selama tidak menelan pasta gigi. Oke. Kalau menelan sikat gigi, Sikat gigi, nah itu banyak aja. oke. 1, 2, 3. Fakta. Apa tuh? Kenapa? Kenapa ya? Yang beragama Muslim bisa dijelasin. Iya boleh-boleh aja sih. Iya. Tapi memang kalau setelah zuhur itu sebenarnya sikat gigi hukumnya makruh. Jadi disaranin setelah sahur langsung gosok gigi setelah subuh. Jangan sikat gigi terus tidur. Belum ulur. Jangan juga ditelan ya. Apalagi yang skip sholat subuhnya itu. Om Zaki sudah berkata ini. Apa jadi bersabda? Lanjut. Lanjut. Apa? Aduh, sama. Coba lagi. Minuman bersoda saat berbuka membantu tubuh lebih segar. Oke. Seger banget kayaknya ya. Kayak spring gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Mitos. Kenapa tuh? Kenapa? Apa ya? Karena itu kan ya mengandung soda ya, teman-teman tahu. Jadi kayak lebih baik kita kayak yang dibilang tadi di awal, lebih baik emang minum air putih terlebih dahulu. Untuk itu kan juga bisa menyegarkan tubuh, menghidrasi kembali tubuh biar lebih ya terhidrasi kembali gitu lah. Karena saat tadi kita udah berpuasa sebelumnya kayak gitu. Karena di lambungnya ini langsung diisi soda. Iya, kaget teman-teman. Apa namanya? Bergejala. Karena soda Gitu itu dia. soda itu kan ini apa gas ya. Jadi nanti perut kita jadi kembung. Bener. Gitu. Lanjut. Oke, aduh aku takut nih. Bisa jawab. Ya Allah. Gorengan berlebihan saat berbuka dapat menyebabkan rasa ngantuk. Ya, apa nih jawabannya ya? Langsung aja kita jawab ya. Oke, 1, 2, 3. Fakta. Kenapa nih? Boleh dijelasin? Kenapa iya? Karena kan tadi ya gorengan kan termasuk berat ya. Kalau misalkan terlalu banyak itu kayak kekenyangan terus jadi malah ngantuk gitu. Jadi nggak energi yang harusnya bisa kita buat kayak misal salat tarawih atau beraktivitas kembali itu jadi kayak malah malas gitu. Energinya nggak balik nanti. Iya. Karena lemak. Iya, malah bertumpuk nanti. Iya. Lebar nih. Dan nggak puasa pun sebenarnya kita juga nggak boleh kebanyakan gorengan. Iya, itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ya main gamesnya, kita next episode ya main games lagi ya. Seru banget ya ngobrol kita hari ini. Kayak kita tadi ngobrolin tips and trick gitu buat selama puasa. Dan sebenarnya di agamaku sendiri walaupun non muslim itu juga ada puasa nih teman-teman. Jadi aku juga belajar nih, kalau tips buat puasa nih kayaknya harus kayak gini aja. Aku berbuka kayak gini. Jadi aku dapat insight-insight baru nih selama puasa. Bisa diterapkan ya? Bener banget. Walaupun berbeda konsep tapi sama ya. Iya. Dan memang tujuan puasa itu emang baik untuk tubuh ya. Detoksifikasi tadi ya. Bener banget.
Terima kasih nih teman-teman semua yang udah hadir di sini nemenin teman-teman di rumah buat ngabuburit nih teman-teman di rumah. Dan tuh, ini ada suara kuis. Aduh, suara yang paling ditunggu. Yang adalah berbuka puasa teman-teman. Sebelum ini ada pantun nih kayaknya. Tadi teman-teman ada yang bilang mau ada pantun nih. Jalan-jalan ke Pantai Sarangan. cakep. Marhaban ya Ramadan. Selamat melanjutkan ibadah puasa di 14 hari ke depan. Semoga tetap sehat dengan tips-tips yang kita berikan tadi. Dan jangan bolong lagi. Betul. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara Pro Epo Ngabuburit Edition Puasa